Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapang dadamu wahai Nabi, wahai Rasul? Bukankah telah kami luaskan, telah kami buka dadamu, hatimu wahai Rasul? Bahwa Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilimpahkan rahmat dan nikmat oleh Allah dengan berbagai macam rahmat Allah, di antaranya yaitu dilapangkan, diluaskan, dibukakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dibukanya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan nur ilahi, dengan cahaya yang cahaya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Neputamang cahaya oleh Allah di dalam dada, itu namanya luas dada. Maka karenanya banyak dianjurkan untuk talake ba Allah, agar Allah nebuka dada tanyo, jangan Allah sempitkan dada. Sebagaimana Nabi Musa pun ketika diutus oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, berangkat olehmu wahai Musa kepada Fir'aun, innahu tagha, Fir'aun itu melampaui batas. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Tuhanku lapangkan dadaku. Ini orang yang akan aku hadapi, yaitu orang yang mengaku dirinya Tuhan. Maka jangan engkau sempitkan dadaku, aku dapat menerima apapun ejekan, apapun yang dikatakan oleh Fir'aun, apalagi Fir'aunnya yaitu tempat, apalagi Fir'aunnya yang asuh Nabi Musa ketika beliau kecil sampai umur beliau 18 tahun atau 30 tahun dalam dua riwayat. Maka beliau pun meminta pada Allah untuk dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegah bak sahabat.
Innan nura idza dakhala as-sadra infasaha wansyaraha. Bahawa cahaya daripada Allah apabila cahayanya telah memasuki dada, telah memasuki hati, maka dada itu akan lapang, dada itu akan terbuka. Faqila ya Rasulullah, sahabat bertanya, alidzalik min alamatin yu'raf. Apakah ada tanda-tanda bahawa seorang hamba Allah dibukakan dadanya, di dalam dadanya telah tertanam cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan ini dadanya bercahaya, maka dia dapat melihat dengan hatinya kemana arah tujuan perjalanan yang sebenarnya yang harus ditempuh. Apakah ada tandanya ya Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, na tanda wahai sahabat. Yang pertama tanda tidur hamba Allah kerana buka dada oleh Allah, kerana pasal oleh Allah cahaya dalam dadanya sehingga dadanya tidak gelap. Yang pertama at-tajafi an daril ghurur. Yang kedua wal inabatu ila daril khulud. Yang ketiga wasti'dad limauti qabla nuzulih. At-tajafi an daril ghurur, yaitu renggang, merenggangkan dirinya daripada negeri tipuan. Negeri tipuan yaitu dunia. Dijaga jarak daripada dunia ini, bukan dengan makna hanai puput dunia, tanya udip dalam dunia, tetapi dijaga jarak, diperenggang rojih dalam dunia, daripada dunia, dalam artian yaitu tidak sepenuhnya hatinya berpaling kepada dunia. Dunianya hanya mereka mengambil yaitu untuk perbekalan, mendukung akan akhiratnya. Nyampan makna tajafi yaitu merenggangkan diri daripada dunia. Tiada hamba Allah yang hamba Allahnya hatinya berpaling kepada dunia. Perkataannya dunia, perbuatannya selalu menyangkut dengan dunia, hatinya 90% kepada dunia. Maka ini hamba dinamakan hamba yang merapatkan dirinya kepada negeri tipuan. Ini dalam dadanya tidak ada cahaya yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dadanya sempit, dadanya tidak terbuka dengan cahaya yang ditanamkan oleh Allah. At-tajafi, merenggangkan diri. Dunianya disebut oleh Nabi daril ghurur dalam hadisnya, negeri tipuan. Dari karena apapun betapapun danyo setia dengan dunia, pasti dunianya akan ditinggal tanyo. Apapun setia tiro hamba dengan dunia, pasti akan berpisah dengan dunia. Maka tidak ada kesetiaan abadi pada dunia. Maka ini dunia ini menipu akan kita. Hingga urut kiamat, ketika sekalian manusia berada dalam perang mahsyar, Allah hadirkan dunia dalam bentuk, nepegah Nabi, bentuk seorang perempuan yang sangat tua, rambutnya putih dan rupanya sangat menjijikkan, baunya sangat menjijikkan. Rupa sangat buruk dan bau sangat menjijikkan. Maka diumum oleh malaikat,
inilah hakikatnya, inilah sebenarnya wahai hamba-hamba Allah, dunia yang kalian lalai ketika kalian waktu di dunia. Maka urung-urung yang lalai bawa tai dunia ni pegah sehingga menangis, menyesal. Rupanya itulah sebenarnya hakikatnya daripada dunia ketika dihadirkan nanti di yaumil qiyamah dalam bentuk yang sangat buruk. Yang pertama yaitu orang yang dibuka dada oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya daripada apa yang cahayanya handis tadi. Alayan wal inabah ila daril khulud, karena bunuh merenggangkan dirinya kepada daripada negeri yang penipu, negeri tipuan, dia menghadap kembali kepada negeri kekal yaitu akhirat. Ketika berhadapan tabuh bud, dua buah bud, nyobut dunia kemudian nyobut akhirat, orang yang tehah dada nyotente kepentingkan akan bud akhirat. Alian tujuan goknya fokus kepada akhirat sebagaimana nyo getanyo kalen bak hamba-hamba Allah yang dalam kehidupan ini mereka menuju kepada akhirat. Mereka berjalan menempuh jalan-jalan akhirat. Dunia lagi kepada pegah penuh hanya gecok untuk sekedar perbekalan untuk menuju kepada akhirat. Kemudian isti'dad, mempersiapkan diri untuk kematian. Mati jaminan datang. Danyo hana aman sekerdip mata pun, dan 3 tarik nafas pun hana aman daripada kematian. Nyo getanyo yakin dan getanyo renungkan dan getanyo tupu dan selalu getanyo fikir, tapi masalah ni yaitu isti'dadnya, mempersiapkan diri untuk kematian. Wala ta'manil mauta tarfata ainin wa nafasin. Kamu jangan merasa aman daripada kematian. Tarfata ainin, sekerdip mata pun, 3 klep mata pukul. Lih tapit mata, lih taklep nyan mampu na kesempatan tanyo untuk terbuka atau untuk tutup. Jangan merasa nyaman. Wa nafasin, nafah, lih tarik nafah, na pasti nafahnya tapi terbit. Lih tapi terbit nafah, na jaminan bak tanyo nafahnya satu tarik lo. Itu tidak ada jaminan, tidak ada aman. Tidak ada aman kamu daripada kematian. Walau tamanna'ta, walaupun kamu berlindung bil hijabi wal haras, kamu berlindung di belakang dinding yang sangat kokoh, kamu berlindung di belakang pengawal-pengawalmu yang sangat banyak. Fir'un letat pengawal, mati dengan hina, itamang ilam mulut. Namrud istananya kuat, pengawalnya banyak, mati dengan mati hina, nyamuk itamang dalam hidung atau dalam gulunyung, makanya mati. Walau kamu berlindung di belakang dinding dan berlindung dengan pengawal yang banyak. Wa'lam, ketahui olehmu, bi anna sihamil mauti qasidatun, bahwa panahnya kematian dia sedang membidik kamu. Matinya lagi anak panah yang tertuju kepada dana. Hana berpaling sedetik pun anak panahnya daripada tanya. Kapan datangnya anak panahnya diluncurkan kasidatun,
likulli mudra'in wa mutlisin. Dia tidak tahu anak panah kematian itu siapa yang dia bidik. Walaupun bajunya baju besi, walaupun dia memakai perisai, tetapi andai kata ini datang, maka anak panah kematiannya tepat sasaran. Wasbir bi ahli dunya bi ahwalid dunya. Sekarang kamu hidup dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan penipuan, berbagai macam persoalan dan musibah bala, maka sabarlah sebentar, bahwa nanti bala-bala ini, musibah dan huru-hara dunia akan berakhir. Tapi la ajala la mauta illa bil ajali. Tidak datang kematian kecuali dengan habisnya ajal. Tidak datang kematian kecuali dengan sampainya ajal. Walaupun berbagai masalah yang matihan, andai kata ajal ini belum datang. Tarjun najata, engkau mengharapkan di dalam kubur nanti bahagia. Di dalam kubur nanti datang malaikat yang mengkhabarkan, yang memberitahu kepadamu, num, tidurlah kalian. Kanaumir arus, bagaikan tidurnya pengantin baru. Itu yang engkau harapkan, bahagia di dalam kubur. Engkau harapkan ketika kembali kepada Allah datang malaikat yang menyampaikan salam daripada Allah. Salamun alaikum, Allah menyampaikan salam kepadamu. Udkhulul jannata, masuk kamu syurga. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan yang kamu kerjakan. Tapi walam tasluk masalikaha, namun engkau tidak mengusahakan, engkau tidak menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan kebebasan kubur, untuk mendapatkan nikmat kubur dan syurga. Sedangkan kubur ini peti daripada amalan. Kubur itu peti amalan. Andai kata baik maka bahagia, andai kata amalannya buruk maka celaka. Walam tasluk masalikaha, engkau tidak mau menempuh, mengerjakan jalan-jalan, sebab-sebab yang dengan sebab ini kamu akan mendapat kelepasan. Ini tidak akan terjadi. Harapanmu sia-sia. Bahkan innas safinata la tajri ala yabasin, bahwa kapal itu tidak mau berjalan di atas tanah yang kering. Apakah kapal mau berjalan di atas tanah yang kering? Kapai baru itimja lam ilaud lam'i, atuh darat hai timja. Sebagaimana kapal tidak berlayar atas tanah yang kering, maka kamu jangan mengharap bahagia di dalam kubur sesudah mati apabila tidak ada amalan untuk persiapan. Nyoduh atanyo nepegah li Nabi atanyo dengan insyirah, dengan terbuka dada, dengan gepaso cahaya oleh Allah di dalam dada, maka atanyo duh isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, mempersiapkan diri bagi kematian sebelum datangnya kematian. Ukeh aman tanyo dengan getanyo laksanakan salat, taharap ba Allah beraman dalam kubur. Dengan berbagai macam kebaikan yang tanyo kerjakan, harapan tanyo ba Allah nyokeh yang menyelamatkan tanyo. Tapi ketahuilah tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, tigolom bandum tanyo, tigolom syurga tamang, tigolom tamang syurga. Walaupun amalan-amalan tersebut nyo beilena sabuh jaminan bakdo tanyo bahwa tanyo kanyaman daripada perjalanan yang sangat jauh. Salman Al-Farisi gua dari Baqi', gua daripada kuburan Baqi', boleh menangis. Tidur gua dari Baqi', geklik merempak dengan Bilal bin Rabah. Wahai Salman, kenapa engkau menangis pakai neklik?
Beliau mengatakan kiban hanlung kli wa bu'dah safarah. Rantau tanyo, perjalanan tanyo mentang sangat jauh, wahai Bilal. Lungwo bak kuburan, lungwo bak makbarah, bakek. Saudara tanyo, sahabat-sahabat tanyo telah kembali kepada Allah. Mereka telah berada di dalam perantauannya. Tapi ini perantauan yang sangat jauh. Wakillata zadah, dan amat sedikit perbekalan. Perbekalan amat sedikit. Wakillata zadi, amat sedikit perbekalan. Bagaimana? Ini tidak aku menangis. Rupanya sahabat-sahabat kadang-kadang ketika gejak kagekli. Kenapa kagekli? Karena hati mereka selalu mengingat didnaka isti'adat, mempersiapkan diri untuk menunggu kematian sebelum nuzulih, sebelum datangnya kematian. Tapi na'udzubillah, ada kala pula hamba-hamba Allah ruk bak kematian hana tergugah hati, ruk bak kubu hana tergugah hati. Dengan tadinya ilmu-ilmu hana tergugah hati. Ini masalahnya, yaitu pada hati, pada dada. Apakah dada ini masih sempit? Han merasa hai temang-temang atamanan, han tersentuh hai temang. Adapun dada ini telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allazi anqadha, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan telah kami hilangkan daripadamu wahai Rasul akan wizrak, dosa, akan beban alladhi anqadha dhahrak, yang dosa ini, yang beban ini dapat membebani akan punggungmu. Nyono pegah li Allah ke Nabi tanyo bahwa Nabi tanyo hana dosa. Inilah dalil maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ayatnya karena Nabi selalu sedih. La'allaka baqi'un nafsaka, mungkin engkau wahai Muhammad, engkau akan membinasakan dirimu. Tak terbeban Nabi tanya ketika nepebi nikmat oleh Allah. Nabi uranya kana pajuh bengah ne pajuh anak kerumal he ne nyan taboh beban. Kemudian luhuron ne jebi taboh beban, ne pakai pakaian taboh beban. Kemudian malam ne pajuh lom anak ke rumah. Dari uro ke uro terbeban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau terbeban? Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap saat beliau mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke perbandingan kepada tanya. Lu tak lem ketanya nikmat yang diberi oleh Allah. Maka lu pajang ke rumah beliau kadang-kadang termenung. Di golong betul ayatnya termenung beliau. Alayan menan pula gejek ke pakan ke pajuh roti. Alayan ge unta berkenderaan beliau kadang-kadang wate geden termenung. Rupanya nyo saboh beban karena nyo nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa bebannya? Pukul nikmat yang diberi oleh Allah nyo. Beliau mampu bersyukur. Nyo yang jid ke beban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan semakin diberikan oleh Allah, beliau semakin tenang, bertambah tenang. Tapi beliau semakin berbeban. Apakah ini nikmat yang diberikan oleh Allah? Beliau mampu bersyukur, nyo yang jid ke beban beliau. Maka sampai neken, ya mungkin engkau akan membinasakan dirimu dengan beban itu wahai Rasul. Tapi wa wada'na anka wizrak, bahwa engkau telah kami hilangkan dosa. Engkau tidak berdosa wahai Rasulku, yang dengan dosa itu jadi beban punggungmu.
maka lihnya ke Rasul gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan keadaan tanyo sebagai umatnya yang dari ura ke ura getamah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bergembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah? Sedangkan Allah telah mengingatkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah di dunia dan di akhirat, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kamu kufur nikmatku, yaitu adabku amat dahsyat dan di yaumul kiamah. Ini syukur. Maka Rasul menjelaskan bagaimana kita bisa bersyukur di atas pemberian Allah, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, syukurnya ada permulaan dan ada kesudahan. Hanjut tenelih mentang tapi payah tak awali daripada permulaan. Permulaan bisa bersyukur atas pemberian Allah, yaitu dengan merasa tanyo ingat, merasa senang di atas pu yang kagebi oleh Allahnya. Ya, moyo tanyo senang, ingat tanyo di atas pu yang kagebi oleh Allah, makanya insya Allah bisa bersyukur. Merasa berharga, meyum pu yang kagebi oleh Allah, maka ini permulaan untuk bersyukur. Tapi menyuata yang gebi oleh Allah nyan hana merasa berharga, karena yang terbayang lain kan yang gebinya. Misal jih gebi harta oleh Allah 200 juta, yang terbayang kan 200 leher tu, yang terbayang 1 M nyo han menjan bersyukur. Maka yang pertama yaitu merasa berharga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penghabisan syukur, yaitu menempatkan apa yang diberikan oleh Allah pada yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nikmat yang diberikan oleh Allah letanyo memang hana mentingat, tapi contoh nafah. Karena nafahnya tatari mudah, dapat debit mudah, kemudian sadar tanyo bisa tak menafah. Hana sadar tanyo bisa tak menafah. Contoh jih ketika tanyo tidur, dengar tak menafah pijit. Nikmat sangat agung, nikmat sangat besar. Coba bayangkan andai kata tanyo guyule Allah petebit tabi hana tarik, sungguh tengkak nafah tanyo. Bayangkan andai kata guyule Allah tarik tabi hana petebit, tengkak. Bayangkan andai kata guyule Allah, yaitu petun hana tarik hana petebit, tapi dengan lembutnya, dengan hilimnya kelembutan Allah, nafah tak petebit tak tarik, nafah tarik tak petebit. Sadar tanyo tingat ataupun hana tingat tanyo, contoh tengut sadar tanyo nikmat Allah ataupun tidak, tapi tetap gebi oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kamu kufur, sungguh azabku itu amat dahsyat. Ayat mentang lebih dan kurang ulun tuala ke maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.